Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu dari panitia, saya publish satu polling yang mohon diisi oleh semuanya. Izin Mas Haryanto, saya publish dulu polling satu ya. Silakan Bapak. Silakan dari peserta mengisi pollingnya. Oke, 30 detik lagi saya tutup pollingnya. Selanjutnya nanti diserahkan ke Mas Haryanto untuk memandu acaranya. Baik Bapak. Ya, 15 detik lagi saya tutup pollingnya. Oke, terima kasih. Pollingnya sudah terisi. Beberapa mungkin tidak bersedia mengisinya, tapi sudah cukup mewakili, mungkin mudah-mudahan mewakili dari semuanya ya. Dipersilakan Mas Haryanto. Wah. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, wassalam. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman, anak-anak, dan Bapak Ibu yang sedang mengikuti seminar pada kegiatan hari ini diberikan kesehatan dan diberikan berkah pada hari ini. Kita bisa menuntut ilmu bersama-sama dengan pemateri kita, yaitu Bapak Oman Komarudin, selaku pembawa materi pada kegiatan webinar Karib Solution. Baik, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa bertemu virtual sama-sama untuk mencari ilmu tentang the power of the speed, yaitu tentang pengolahan data dalam teknologi pengolahan di internet gitu. Baik, melihat data yang sudah ada dari peserta, saya melihat banyak peserta yang sudah masuk. Tadi di titik penutupan juga ada masih pendaftaran, masih minta izin untuk bisa mendaftar. Apakah belum kah ini? Apakah masih bisa mendaftar atau belum? Di sini kita banyak yang antusias sampai pada waktu penutupan masih ada pendaftaran gitu semuanya. Jadi ini mewujudkan bahwa walaupun Karib Solution webinar pertama memberikan antusias kepada peserta untuk ikut join bersama-sama untuk mempelajari ilmu yang ada. Baik teman-teman, Kang Teteh, Bapak Ibu, sebelum kita memulai webinar kali ini, saya sangat antusias. Izinkan saya untuk merekankan diri. Nama saya Haryanto. Saya akan bersama teman-teman, Bapak Ibu, dalam kegiatan webinar ini 2 jam ke depan. Baik, sebelum kita menuju ke materi kita pada hari ini, saya akan membacakan CV dari materi kita, yaitu Bapak Oman Komarudin, SSC MKOM. Beliau adalah seorang dosen di Universitas Singapura Bangsa Karawang, dan sekarang sedang melanjutkan S3-nya di UI, itu Universitas Indonesia. Di sini beliau memiliki banyak pengalaman kerja, pengalaman dari pendidikan formalnya di S1 di Universitas Pajajaran, mengambil jurusan matematika, S2-nya di STMIK LKMI Bandung, Sistem Informasi Bisnis, terus sekarang masih tugas belajar S3, yaitu di Universitas Indonesia. Di sini beliau mempunyai banyak penelitian, pengalaman kerja, seperti pengalaman kerja di PT Supervisi Rama Optik Manufaktur Karawang, PT Sumber Daya Info Prima, sampai sekarang juga beliau masih menjabat sebagai dosen di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pengabdian beliau banyak juga di sini terlihat pelatihan Microsoft Office untuk aparatur desa Pusat Jaya Karawang, dan Badan Pengawasan Ajang Kaderisasi Unsika 2009, dan masih banyak lagi. Bagi peserta yang ingin tertarik melihat banyaknya CV dari pemateri, bisa share di Google, mencari Bapak Oman Komarudin. Beliau sudah tertera di Google, agar kita saling kenal dengan pemateri kita pada webinar kali ini. Baik, untuk mengurangi rasa penasaran kepada peserta, kita bisa langsung menginformasikan kepada pemateri untuk memulai pemateri. Itu Bapak Komarudin selaku pemateri pada kegiatan hari ini. Saya persilakan dengan hormat. Silakan Bapak. Baik. Terima kasih Mas Haryanto dan teman-teman di Karib Solution-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga peserta webinar yang mungkin ada yang sudah kenal atau yang belum dengan saya. Saya tampilkan hasil polling yang tadi ditunjukkan. Mudah-mudahan udah kelihatan di situ. Ini hasil polling yang tadi ada
Yang pertama adalah pertanyaannya aplikasi spreadsheet yang sering digunakan. Ini dari semua yang mengisi ada 8% yang menyatakan menggunakan Google Sheet dan 85% ini menyatakan menggunakan Microsoft Excel, ada 8% lainnya menggunakan aplikasi spreadsheet lainnya. Nah ini ada berarti ada yang lain yang menggunakan selain Google Sheet, Microsoft Excel ataupun OpenOffice ya. Sebetulnya memang aplikasi spreadsheet itu banyak dari sejak waktu saya belajar pertama kali komputer, ada yang namanya Lotus ya, Lotus 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi ini yang paling populer adalah Microsoft Excel. Ini ada 85% yang mengisi dengan Microsoft Excel. Sementara untuk pemanfaatan spreadsheet yang pernah dilakukan, sebagian besar menyatakan bahwa pemanfaatan spreadsheet-nya untuk olah data. Ini ada 70% menggunakan spreadsheet untuk mengolah data dan ada 8% menggunakan spreadsheet untuk mengetik surat. Dan di antara yang mengisi juga ada 24% ini belum pernah menggunakan. Ini juga salah satu menjadi salah satu tawaran saya, motivasi saya untuk menawarkan ke teman-teman di Career Solution ini bagaimana melakukan sosialisasi atau menyampaikan pemanfaatan spreadsheet ini sebetulnya untuk apa saja. Karena tidak hanya untuk umum, bahkan yang saya temukan adalah mahasiswa di sebut saja misalnya di tempat saya mengajar di Fakultas Ilmu Komputer itu banyak mahasiswa yang tidak mengenal Excel atau tidak mengenal spreadsheet, sehingga perhitungan logika pun kurang. Ini yang menjadi salah satu motivasi kegiatan hari ini. Selanjutnya jika ada workshop atau pelatihan penggunaan, wah ini titipan dari Kari berarti ini kayaknya ya, teman-teman Mas Haryanto dan lain-lain ada mencari peluang di sini. Oke, ya. Ternyata peluangnya 54% itu sangat tertarik untuk mengikuti workshop. Ya, mudah-mudahan ini dapat ditindaklanjuti oleh teman-teman dan dapat menarik minat juga konten yang nanti ditawarkannya seperti apa. Terkait akses internet yang digunakan, ini juga saya rasa ini penting juga karena beberapa aplikasi spreadsheet ada yang digunakan secara online, ada juga yang offline atau lokal ya di komputer masing-masing. Sebagian besar menggunakan mobile data. Alhamdulillahnya sekarang hampir semuanya mendapatkan tunjangan data dari Kemendikbud ya, dari pemerintahan ya, sehingga tidak ada masalah dengan ini. Wi-Fi pribadi ini juga 39% menyatakan menggunakan Wi-Fi pribadi di rumah masing-masing ataupun di kantornya, dan juga ada yang menggunakan Wi-Fi umum. Ini biasanya standar mahasiswa ya, pakai Wi-Fi umum. Selanjutnya ada pertanyaan lainnya adalah alat yang paling sering digunakan untuk aktivitas internet. Ini yang paling banyak menggunakan adalah smartphone 77% dan menggunakan laptop ada 62%. Sisanya ada yang menggunakan tablet ataupun yang televisi tidak ada ya. Jadi mungkin walaupun smart TV tapi digunakan hanya untuk nonton. Jadi kalau untuk pengolahan kerja itu tidak menggunakan televisi. Pekerjaan yang saat ini sangat membutuhkan spreadsheet, dari sekian banyak responden menyatakan kadang-kadang menggunakan spreadsheet sebanyak 54%. Yang tidak menggunakan spreadsheet-nya 16% dan 31% membutuhkan spreadsheet. Ini dari polling sederhana yang disampaikan ini terlihat bahwa Excel adalah yang paling banyak digunakan di antara spreadsheet yang lainnya. Terus pengolahan data juga sudah dimanfaatkan di dalam spreadsheet, namun ada juga yang belum kenal spreadsheet. Ini yang saya harap sih setelah pertemuan hari ini itu
kita paling tidak mengenal. Karena tujuan dari webinar sekarang adalah memperkenalkan spreadsheet ke umum, membuka wawasan kita tentang penggunaan spreadsheet, dan seterusnya ya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang terbiasa dengan spreadsheet, ini akan hanya membuka wawasan yang sudah dikenal sebelumnya, tapi untuk yang baru harapannya adalah semakin tertarik untuk belajar spreadsheet. Sebentar, saya cari mana tadi ya? Oke. Google Chrome. Ini covernya titipan dari teman-teman di Karib ya. Jadi kita bicara tentang the power of spreadsheet. Saya di pertemuan sekarang adalah memperkenalkan bagaimana spreadsheet itu dapat bermanfaat untuk kehidupan kita. Bentuk spreadsheet, kalau ada yang kenal selain Excel, ada lagi yang lainnya, atau Excel di Google Sheet, ada ini beberapa logo yang digunakan dan rata-rata menampilkan tabelnya. Jadi kelebihan atau titik utama dari spreadsheet adalah tabel, di mana ini Microsoft Excel menampilkan tabel juga dalam bentuk style. Ini juga Open Office Calc namanya, Open Office Calculate, atau ini adalah software pengolahan data dari Open Office yang merupakan bagian dari open source atau project yang nirlaba ya. Ini juga sama, ini adalah online Open Office. Terus yang ini Google Sheet atau Google Spreadsheet, yang di bawah ada Casprint atau dari K-Office. Pemanfaatan spreadsheet ini banyak macamnya. Saya hanya bisa menyampaikan sedikit agar dapat diterima dengan baik ya. Untuk yang sudah advance atau sudah mahir dalam spreadsheet, mungkin ini hanya bagian-bagian tertentu yang sudah biasa digunakan. Tapi saya tetap sampaikan bahwa pada pengolahan lembar kerja, mengolah angka, mengkalkulasi matematika, mengkalkulasi akuntansi, dan seterusnya. Ini di dalamnya nanti fungsi-fungsi banyak lagi. Di pengolahan data pun ada tabulasi data, karena spreadsheet ini utamanya adalah tabel. Jadi bentuknya nanti tabel, ada kolom, ada baris, di mana satu kolom itu akan memuat banyak data, dan setiap barisnya akan memuat data untuk setiap rekaman ya. Jadi kalau membayangkan data penduduk misalnya, berarti ada nama, nomor KTP, alamat, dan seterusnya. Itu merupakan bagian dari setiap barisnya. Itu disebut kolom-kolomnya. Statistik di pengolahan data juga, statistika nanti bisa digunakan untuk menghitung segala macam yang berhubungan dengan kebutuhan data. Basis data atau database atau penyimpanan basis data tadi, yang tadi nama, alamat, nomor KTP, dan seterusnya, itu merupakan basis data, bisa disimpan di dalam spreadsheet. Pemanfaatan lainnya dari spreadsheet adalah bisa kita gunakan formulir pengisian, sehingga nanti data yang dimasukkan ke dalam formulir, kalau membayangkan formulir online itu atau dalam aplikasi, ada nama (2), kolomnya apa, terus alamat (2), ini bisa digunakan di spreadsheet juga. Tidak hanya Google Spreadsheet, namun pada Excel yang biasa pun kita bisa menggunakan form, sehingga pengisiannya tidak akan membingungkan dan tidak akan keluar dari rambu-rambu pengisian. Data responden ini bisa diolah juga. Nanti kita coba di akhir, kita lihat bagaimana memanfaatkan data respon dari responden atau dari pengisian dengan formulir.
hasilnya seperti apa, bisa kita lihat analisis sederhananya, statistiknya, dan seterusnya. Ini pemanfaatan spreadsheet untuk pengolahan data bisa membuat data, mengedit data, mengurut, menganalisa, meringkas, ini yang umum digunakan. Namun umum digunakan pun untuk yang biasa, tapi kalau yang enggak nanti kita coba kita simulasikan. Perhitungan aritmatika dan statistik, kayak kalau kita biasa menghitung rata-rata dari bilangan-bilangan yang ada, menghitung atau mencari nilai terkecil, nilai terbesar, atau angka yang paling sering muncul dan seterusnya, itu bisa kita gunakan dengan spreadsheet. Logika dan matematika, kalau kita bayangkan apa tuh, di dalam data-data ada misalnya jika anaknya lebih dari 5 maka tunjangannya sekian, jika anaknya lebih dari 4 maka tunjangan sekian. Itu bisa kita lakukan dengan spreadsheet juga. Grafik dan diagram ini adalah hal yang membuat spreadsheet ini menjadi menjadi tools, menjadi alat untuk menyampaikan informasi dalam bentuk grafis, sehingga daya tarik terhadap data itu dapat ditingkatkan melalui grafik yang ada. Terbayang kalau misalnya kita mempresentasikan data, tabel ke stakeholder atau ke pihak-pihak yang terkait, tapi tidak menyukai tabel, tidak menyukai data, itu tentu tidak akan menarik. Tapi dengan grafik akan ditunjukkan di situ, misalnya dengan diagram batang atau diagram pie, yang diagram bulat dengan persentase berapa, sehingga orang yang tidak paham data atau tidak tertarik dengan data pun akan dapat menerimanya dengan lebih mudah. Perhitungan otomatis, ini bisa nanti kita pelajari lebih lanjut. Oke. Nah, ini fungsi logika ya, tadi yang saya sampaikan. Menentukan nilai dari suatu sel dengan syarat data yang berhubungan dengan sel tersebut. Dan ini yang sederhana yang saya tunjukkan, kalau misalnya dalam kolom tertentu menentukan berapa tunjangan dari kolom yang lain, maka hanya seperti ini. Tapi pada implementasinya ini bisa dilakukan lebih kompleks lagi. Jadi jika makanya terhadap banyak kolom, tidak hanya terhadap satu kolom saja. Sebentar. Oke. Untuk yang di kampus, kita bisa menggunakan spreadsheet juga untuk menentukan nilai berdasarkan rentang tertentu, ataupun untuk di akuntansi atau di perhitungan lainnya juga ini jika maka ini atau logika ini bisa kita manfaatkan. Fungsi matematika yang umum, menjumlahkan, mengalikan, menghitung total, membagi, membuat pangkat dan seterusnya, ini bisa dilakukan melalui spreadsheet. Terus fungsi teks ini yang jarang ditemukan atau jarang digunakan oleh umum, menggabungkan teks dari dua kolom yang ada digabungkan menjadi teks yang dalam satu kolom yang lainnya, atau memisahkan teks. Bahkan dengan spreadsheet kita bisa menggunakan otomatisasi memisahkan teks. Jadi dari teks yang tadinya dalam satu kolom, misalnya yang paling mudah untuk mencontohkan adalah saat kita memiliki nomor KTP. Di nomor KTP itu ada beberapa penggalan ya, 131063 bla 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 sekian. Itu pengkodeannya di situ ada kode kabupaten, ada kode provinsi, kode kabupaten, kode kota sampai ke kecamatan. Sehingga dengan mengetahui hal tersebut kita bisa memotong nomor KTP dimasukkan, selanjutnya di sampingnya bisa kita ketahui bahwa yang bersangkutan berasal dari provinsi mana, dari kabupaten mana, atau dari kota mana. Bahkan jenis kelamin pun bisa kita lihat dari nomor KTP ini. Logika spreadsheet bisa mencapai ke situ, tentu dengan referensi yang cukup.
Mencari kata tertentu juga sama bisa dilakukan. Jadi kalau di pengolahan kata atau yang lain juga sama sih, bisa digunakan Ctrl F, find gitu. Tapi dalam hal ini bisa kita kombinasikan antara fungsi teks ini dengan logika yang tadi. Jika pada namanya ada kata, misalnya siapa, jika pada namanya ada kata Asep gitu, nanti maka tampil seperti ini. Sehingga untuk yang data dengan nama mengandung kata Asep, maka akan diperlakukan seperti ini gitu, seperti dengan perintah-perintah lainnya. Nanti kita coba di akhir. Ini fungsi statistik, menghitung jumlah data, count, menghitung jumlah data tertentu dengan syarat tertentu, itu maksudnya ya. Kita bisa lakukan, menghitung nilai rata-rata juga, mencari nilai yang paling sering muncul, dan nilai tengah. Ini gambarnya di bawah, kita masukkan aja data semuanya. Si spreadsheet ini akan mengolah, sehingga yang tampil keluar nanti langsung itu hasilnya. Jadi kita tidak perlu menggunakan tambah bagi jumlah datanya berapa, tapi hanya masukkan aja. Ilustrasinya spreadsheet ini kita gambarkan sebagai pabrik, di mana nanti data yang kita perlukan kita masukkan ke dalam spreadsheet dan hasilnya akan keluar sesuai dengan kebutuhan kita. Fungsi referensi yang umum digunakan adalah VLOOKUP dan HLOOKUP, di mana nanti kita menentukan nilai tertentu berdasarkan referensi atau berdasarkan tabel referensi yang sudah kita siapkan. Ini tadi disampaikan ilustrasi grafis dari data tabular atau dari tabel kita buat tampilkan dalam bentuk grafis. Di sini juga ada yang tidak dituliskan, yaitu kita mengolah data tabular menjadi sebuah data yang pivot ya, data yang diolah berdasarkan kebutuhan tertentu. Ini pemanfaatan spreadsheet untuk form kuesioner, perhitungan statistik, basis data, hitung laba rugi, otomasi, terus visualisasi data dan seterusnya. Nah, keunggulan spreadsheet, apa bedanya? Kalau misalnya hanya menghitung data rata-rata, menghitung atau lainnya, kenapa mesti spreadsheet? Padahal pakai kalkulator bisa. Kenapa mesti spreadsheet? Padahal pakai Word bisa. Kenapa mesti spreadsheet? Padahal semuanya ada di software-software yang lainnya. Ini satu, spreadsheet ini fleksibel. Artinya datanya itu bisa dirubah-rubah, akan langsung berpengaruh ke bagian isinya juga. Jadi si formulanya itu akan otomatis menyesuaikan dengan data yang terisi di situ. Terstruktur ya, ini tentu dengan data tabular tadi kita bisa menentukan bagian mana saja yang kita ambil sebagai data referensi atau enggak. Nah, fungsi umum pada spreadsheet ini kita coba. Saya harus share. Saya share lagi. Gimana sebentar.
kita coba buat spreadsheet. Dalam hal ini yang saya demokan adalah menggunakan Google Spreadsheet. Jadi kenapa kita gunakan Google Spreadsheet? Ini untuk menunjukkan bahwa kita bisa menggunakannya secara online. Jadi bisa digunakan langsung dari komputer masing-masing. Ini datanya kosong. Kalau kita ingin mengambil data dari tempat lain bisa dilakukan juga, atau kalau misalnya kita mengolah data di sini pun bisa. Tadi contoh yang mau kita ambil adalah sum, average, dan median. Ini dari data misalnya kita buat atau data yang sudah ada. Oke, kita buat aja. Misalnya di sini ada nama, ada usia, jumlah anak, misalnya namanya Asep, Andri, Indra, anak misalnya 2, 1, 0, 3. Tadi kita gunakan sum, average, median. Misalnya kalau kita gunakan sum di sini kita menghitung jumlah anak pada kecamatan tersebut. Maka kita gunakan misalnya sum di sini adalah sama dengan sum ini langsung. Maka jumlah anak yang ada itu ada 6 orang atau di sini. Ini fungsi yang biasa digunakan dan mungkin semuanya sudah terbiasa dengan ini. Tapi gimana kalau kita menghitung jumlah rata-rata dari semua data penduduk yang di atas? Misalnya kita gunakan itu adalah average. Ini fungsi yang sederhana karena ada fungsi-fungsi lainnya. Berarti ini rata-rata usia penduduk di situ adalah 28,25, atau biasanya kalau rata-rata untuk usia dibulatkan ke atas. Nah, ini pembulatan ke atas atau pembulatan ke bawah pun bisa kita lakukan. Misalnya di sini ada round. Pembulatan yang umum 28. Kalau dibulatkan ke atas kita gunakan round up. Ini saya demokan aja ya. Nanti teman-teman di Karib mungkin akan membuka sesi untuk berbagi informasi atau berbagi bagaimana cara memanfaatkan secara fungsi keseluruhannya. Ini atau kita mencari, ini berarti average tadi ya. Ini average juga. Kalau kita misalnya mencari nilai terendah, itu berarti kita gunakan min atau max. Ini usia terendah. Dengan min sekian ya. Oke, baik. Itu contoh sederhananya. Sambil gitu ada siapa tadi, Mas Ahmad Fahad ya. Ahmad Fahad, silakan disampaikan itu melalui chat atau mau bertanya langsung. Silakan Bapak Fahad tadi bisa bertanya melalui fitur Q&A yang di atas, itu bisa ditanyakan melalui teks tulisan ataupun chat. Ya, bisa melalui question and answer atau
Jika mau disampaikan langsung silakan. Ada? Oh, chatnya mana kelihatannya sih? Oh, belum ada. Ya, ya tadi belum disampaikan di awal. Untuk yang bertanya atau yang ingin menyampaikan sesuatu, dipersilakan bisa melalui question and answer yang di bawah ada ya, Q dan A, atau melalui chatting dipersilakan, atau raise hand juga dipersilakan langsung. Baik, saya ambil satu lagi. Biar bisa diklik. Oke, terkunci. Nah, ini contoh yang tadi yang saya udah siapkan. Yang lainnya di sini ada hitungannya. Nama karyawan, status, tunjangan keluarganya kita kosongkan dulu. Jadi di sini misalnya ada jika sudah menikah maka tadi tunjangannya 200.000 dan belum menikah maka tunjangannya 150.000. Berarti kita bisa gunakan logika yang sederhana. Jika ini sama dengan menikah, maka tunjangannya adalah 200.000. Jika tidak, maka tunjangannya adalah 150.000. Ini fleksibilitas yang tadi disampaikan. Kalau saya buat satu logika dan kita copy ke bawah, maka ini semuanya udah langsung otomatis mengikuti referensi yang di sampingnya. Jadi kalau kita tambah data lagi, misalnya udah ada ribuan, tentu kalau cuma 3 data, ini udah aja kita langsung tulis 200.000, 150.000, 200.000. Tapi jika ada misalnya di sini ada data lainnya, misalnya Dadan, misalnya di sini ada lagi Hendra, di sini menikah, di sini belum menikah. Maka ini tidak perlu lagi kita buat logika tadi, tinggal copy ke bawah, maka semuanya referensinya udah mengikuti data yang di sampingnya. Ini salah satu pemanfaatan spreadsheet yang paling sederhana, yaitu dengan logika ya, kita bisa menampilkan logikanya secara sederhana. Oke. Selanjutnya ada lagi logika yang kedua, yaitu kalau kita tadi yang nilai ya, jika nilainya berdasarkan yang di sebelahnya, kalau kita buat di sini, jika nilainya adalah 70, maka dia mendapatkan nilai B misalnya. Jadi kita lihat di sini, ini adalah jika yang bertingkat, if dalam kurung ini lebih dari 80, maka diberi nilai A. Jika tidak, kita periksa lagi if dalam kurung ini lebih besar dari 80, lebih dari 70, maka B. Jika tidak, periksa lagi apakah ini lebih besar dari 50, maka C, dan sisanya maka D.
Sehingga ini akan terlihat. Karena ini nilainya 70 alias tidak lebih dari 70, tidak lebih dari 70, maka nilainya termasuk nilai C. Kalau ingin nilainya masuk, maka kita gunakan sama dengan. Saya di sini hanya mendemokan aja ya, untuk tidak perlu diikuti logikanya, tapi ini untuk menunjukkan bahwa spreadsheet dapat dimanfaatkan untuk hal seperti ini. Kalau ini nilainya adalah 90, maka dia otomatis A. Ini misalnya nilainya 40, maka dia D, dan seterusnya. Ini pemanfaatan logika yang kedua, di mana ini secara logika disebutnya adalah ini if yang bertingkat, atau nested if kalau di dalam bahasa pemrogramannya. Itu yang kedua tadi, logika. Sementara untuk yang fungsi lainnya ada operasi string, di mana kita bisa gunakan find, substitute, concatenate, trim, proper, dan seterusnya. Ini manfaatnya apa? Kalau find ini menemukan kata tertentu pada sebuah isian. Jadi kayak tadi misalnya, saya tidak bisa kesini lagi. Oke. Saya harus stop share dulu. Sorry. Nah ini jika ada kata, misalnya ada kata, ini kita mencari, ini contoh yang pengolahan yang lain adalah posisi spasi, apakah ada spasi atau enggak. Sehingga di sini jika ada spasi, urutan keberapa spasi tersebut. Atau kata lain misalnya di sini ada misalnya apakah kita cari dari kata yang di atas, apakah ada kata pur, ini cannot find normal credit version. Kembali find kata pur dari tulisan yang ada di atas. Jika nilainya ada, itu berarti ada kata tersebut, ada kata yang dicari. Sementara kalau tidak ada, maka kata tersebut tidak akan tampil. Ini salah satu pemanfaatannya adalah kalau kita mencari spasi. Jadi ditunjukkan bahwa spasi dari kata tersebut ada urutan kelima. Atau kalau kita gunakan lagi di sini, saya gunakan find spasi dari kata ini dimulai dari yang pertama. Sama dengan yang tadi, kalau kita mau cari di tempat yang lain, kita tinggal copy dan paste ke bawahnya. Dilihat referensinya akan berubah. Ahmad, A-H-M-A-D, spasi yang ke-6. Sehingga dari yang spasi yang tadi kita cari, itu kita bisa buat pemisahan antara kata pertama dengan kata kedua. Di sini bisa kita gunakan lab, gitu ya. Contohnya misalnya kita buat operasi lainnya adalah lab. Lab itu mengambil kata tertentu atau mengambil bagian tertentu dari sebuah kata. Lab ambil sebanyak berapa karakter? Sebanyak 5 karakter. Dikurangi 1. Kenapa kurangi 1? Karena di situ ada termasuk spasi.
sepanjang apapun yang ada di sini, maka ini bisa kita dapatkan sebanyak apapun data yang ada di sini, maka kita bisa tentukan seperti ini. Di kata kedua juga sama, ini udah agak kompleks yang dibuat di sini ya, tapi bisa kita lakukan juga dengan cara yang sama tadi. Sama dengan kita ambil kata keduanya dengan cara kita potong. Misalnya tadi dari apa tadi? Kita ambilnya dari kanan berarti. Right. Ambil dari kanan. Sini dimulai dari kalau right berarti bukan dimulai, tapi sebanyak berapa karakter. Untuk sebanyak berapa karakternya kita gunakan berapa panjang karakter di sini dikurangi oleh spasinya. Itu adalah salah satu pemanfaatan spreadsheet pada logika dan teks. Bisa kita manfaatkan hal yang sama nanti. Concatenate, trim, proper juga sama bisa kita lakukan. Oh, kembali. Kalau kayak gini saya nggak bisa. Oh, bisa. Ini kalau kita mau gabung juga, kita bisa gunakan concatenate. Concatenate. Kata ini dengan kata ini kita tutup, maka jadi digabung. Loh ini kok nggak ada spasinya? Karena kita menggabungkan antara kata Arif dengan Rahman tanpa ada spasi. Jika kita inginkan spasi, maka kita gabungkan juga spasi. Sehingga yang kita gabungkan ada 3 kata. Ada yang D12, ada spasi, dan ada kata selanjutnya. Itu fungsi concatenate. Terus ada fungsi trim. Fungsi trim ini untuk mempermudah kalau kita memiliki data yang banyak dan datanya itu ada yang diinput dengan spasi atau kelebihan spasi dan lain-lain. Misalnya contohnya kalau ada orang memasukkan input, misalnya ada spreadsheet, ada spasi di depan, di belakangnya, sehingga ini akan berbeda dengan kalau kita menuliskan kita periksa di sini, jika kata ini sama dengan kata ini, maka kita tulis sama. Jika beda, maka kita tulis beda. Secara umum bahwa tulisan spreadsheet yang ada di ini dengan di sini sama. Tapi secara logika itu berbeda karena ada bagian yang tidak kasat mata. Di sini ada spreadsheet yang dengan kalau kita edit di situ ada di ujungnya ada spasi. Ini pun ada fungsinya yaitu namanya fungsi trim. Sehingga kita bisa gunakan trim di sini. Dua-duanya kita trim dulu. Trim yang bagian depan juga kita trim bagian belakang. Hasilnya akan disampaikan bahwa itu sama. Ini misalnya spreadsheet-nya kelebihan spasi 2 akan tetap dipotong karena spasi yang ada di depan dan di belakang saat diinputkan itu akan di-trim atau akan dihapus dari datanya. Kalau tanpa trim tadi hasilnya beda. Tapi dengan trim, maka data tersebut dibersihkan sehingga menjadi data yang sama. Yang lainnya ada proper, kalau di dalam penulisan data, atau menggunakan form yang nanti kita demokan juga, ada yang menulis dengan huruf besar semua, misalnya ada nulis, jangan nama saya, misalnya nama Indra Lesmana, ada juga yang menulis Indri Agustiani misalnya.
Ini kalau dua tulisan ini sebetulnya tidak ada masalah, tapi begitu ada ribuan data dengan ada yang huruf besar, ada yang huruf kecil, ada lagi yang misalnya saya nulis lagi dari atas, Indri Purnama. Ini beragam cara orang menginputkan data pada tabel yang kita kumpulkan. Ini kurang enak, tapi begitu kita gunakan proper, maka spreadsheet akan mengolahnya menjadi data yang seragam. Indra Lesmana dengan I dan L-nya huruf besar, Indri Agustiani dengan I dan A besar, Indri Purnama dengan huruf besar pada awal kata semuanya. Ini salah satu pemanfaatan atau salah satu fungsi pada spreadsheet yang dapat kita manfaatkan untuk mengolah data atau lainnya. Filtering. Nah, ini filtering akan sangat bermanfaat untuk pengolahan data. Saya contohkan, izin kali ya Kang Hari ya. Saya mau menampilkan data peserta yang ada, biar mudah ya. Ini salah satu pemanfaatan Google Spreadsheet yang lainnya, yaitu saat form yang tadi dibuat atau yang dibuat oleh panitia dan disebarkan ke peserta, sehingga peserta dapat mengisinya, itu bentuknya adalah form, tapi yang dihasilkan dari form tersebut adalah seperti ini. Ini pemanfaatan Google Form atau pemanfaatan form pada spreadsheet, tidak hanya Google tapi di Excel pun ada. Jadi kita bisa menggunakan form. Ini form yang bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, teteh-teteh isi ya. Ini kita buat form yang bisa kita manfaatkan untuk mengumpulkan data dalam bentuk spreadsheet. Ini hasilnya, hasil data yang dikumpulkan melalui Google Form yang dipublish. Tidak diekspor satu-satu atau tidak dikumpulkan satu-satu, tapi ini otomatis dari form maka akan masuk ke sini. Izin saya intip datanya, ada caranya, yaitu kita ambil kuncinya, kita gunakan di Excel kita, di spreadsheet kita. Kita ambil 20 aja, 20 yang tertinggi ya. Kita bisa gunakan import range. Tadi kuncinya udah saya copy. Terus saya lupa namanya, data pendaftar. Data pendaftar. Kita ambil data 20 aja, 20 yang tertinggi aja, dari mulai A sampai ke D ya. Dari A1 sampai D20. Maka data panitia bisa kita olah, atau data kita sendiri. Ini kenapa data panitia bisa diolah sama kita? Karena panitia mengizinkan memberikan hak untuk membukanya pada sheet yang lain. Atau kalau enggak, ini kebetulan saya juga memiliki hak yang sama terhadap sheet tersebut, sehingga saya bisa melakukan import. Nah, ini 20 data yang ada, yang diambil dari data tadi. Kita coba dari sini, kita filter mana saja yang menginginkan sertifikat. Ini bisa kita buat data aslinya nyampur, ada yang ada sertifikat, ada yang tidak. Kalau kita ingin data yang hanya yang tampil yang sertifikat aja, kita bisa gunakan
Kalau di sini pun bisa digunakan hal yang sama kalau kita gunakan create filter. Ya. Maka yang tampil hanya yang sertifikat saja. Atau kebalikannya. Kalau kita tidak, maka yang tampil yang tidak menginginkan sertifikat. Ini adalah salah satu bentuk filter fasilitasnya. Tapi untuk data ini, pengolahan datanya kan hanya hide atau tampil ya. Sementara ada cara lainnya sehingga data kita yang kita ambil hanya yang sesuai kriteria saja. Misalnya kita gunakan di sini adalah filter. Filter, kita ambil data dari sini, data yang tadi, sampai bawah, kita tutup. Oh, kurang. Sama dengan filter, dalam kurung, tadi itunya belum siap ya. Bagian D-nya, koma, di mana D-nya itu sama dengan apa tadi? D-nya sama dengan ya. Oh. Ya, ini tadi kurang referensinya. Sheet 2. Masih belum ya? Mismatch range. Diulang, filter. Range-nya adalah dari sheet 2. Mulai dari A sampai D. Di mana kondisinya adalah sheet 2. Sorry, sebentar. Dalam kurung tadi betul ya. Koma. Sheet 2. Syaratnya adalah D. D-nya sama dengan ya. Masih not available. Filter mismatch range size. Oh, sorry. Karena yang diambil adalah A2 sampai D20, sementara yang di sini dilihat itu D semuanya. Harusnya D2 sampai D20. Ini hasilnya. Ini data yang ada di sini, data yang sudah bersih. Beda dengan filter yang fasilitas tadi di sini. Kalau di sini fasilitasnya hanya hide atau ada, tapi kalau di fasilitas yang dengan fungsi filter ini, maka yang tampil di sini adalah semua data yang ya saja, yang tidaknya sudah tidak merupakan bagian dari sini aja. Ini pemanfaatan kalau kita ingin mengambil data yang sesuai dengan kriteria sini. Yang lainnya sudah tidak diperlukan lagi. Kalau ingin global sampai bawah, maka kita bisa gunakan A2 sampai D, A sampai D saja, di sheet 2-nya maka D sampai D. Itu filter, short pun sama, sorting, data sorting dari yang tadi. Kalau ini kita mau sort berdasarkan nama lengkapnya. Ini ada data header-nya, kita berdasarkan nama lengkap sehingga kita susun
Di sini berdasarkan nama lengkapnya. Data, short range, hasil row, berdasarkan nama lengkap. Dari A sampai Z. Oh, ini kenapa balik lagi? Karena ini data ini tidak ada di sini, tapi data ini ngambil dari data form. Kalau kita mau buat sendiri, nah ini baru kita bisa sort. Kalau yang tadi itu datanya walaupun di sort, tapi data tersebut tidak ada di lokal. Itu data yang milik panitia tadi. Data short range berdasarkan nama lengkap. Sehingga di sini ada urutannya dari mulai A, huruf kedua pun sama diurutkan, jadi pengurutan tersebut tidak berdasarkan huruf pertama aja, tapi untuk semua huruf yang ada di situ. Oke, itu sorting. Short N untuk mengambil nilai terkecil saja, unique itu mengumpulkan data yang unik saja. Jadi kalau ada data yang sama maka tidak diambil lagi. Misalnya contohnya adalah kalau kita punya ini ada 5, 6 atau dari usia kita contohkan, misalnya di sini ada 9, mana yang bisa kita buatnya. Ini ada yang sama nggak? Oke. Ini contohnya ada nomor HP yang sama. Kalau mau kita kumpulkan di sini, maka kita buat sama dengan unique. Ambil yang bedanya saja. Sehingga hasilnya adalah, ini adalah yang beda. Berarti selisih 1, berarti ada nomor HP yang sama yang digunakan. Atau kalau misalnya kita membuat di sini unique dari jawaban yang ada di sini, maka kita hanya dapat 2, ya dan tidak saja. Karena yang lainnya itu dikumpulkan ya, dibuat hanya berapa yang uniknya saja. Itu unik. Untuk statistika tadi import range sudah dilakukan. Pivot table itu bisa kita gunakan untuk menghitung data berdasarkan, misalnya dari data ini saya punya ini, data ini kita ambil dan kita tulis provider, sekalian kita simulasikan bahwa kalau misalnya provider itu berdasarkan 3 digit yang di depan ya, 0858, 0895 dan seterusnya. Berarti kita bisa 3 nomor depan. Di sini kita buat tadi lab, ambil dari sini, hanya ambil 3 huruf, kurang berarti 4 huruf, kita bisa copy ke bawah. Hilang tadi datanya. Lab dalam kurung ini 4. Ada bagian yang ini yang harus disesuaikan karena di depannya ada 62. 62-nya bisa kita rubah. Lab di sini ada replace. Substitute tadi tidak sempat kita bahas, substitute plus 62, kita rubah kata 62 pada koma plus 62, kita ganti kata 62-nya dengan
nol. Kalau nggak ada, dia berarti tidak dirubah, tapi kalau ada, dirubah. Sehingga ini kalau kita copy ke bawah, jadinya semuanya ditulis sesuai dengan aturannya. Ini kecuali Dede Yudiana ya, ada kurang 0 di depannya. Tapi kita coba. Nah, dari sini kita buat library. Misalnya kita buat VLOOKUP. Kita koleksi dulu, tadi pakai apa? Unique. Ternyata dari sekian banyak yang menulis itu hanya ada berapa tuh? Hanya ada sekian sekian kode depan ya. Kita bisa tentukan misalnya 0858 itu Indosat, 0856 Indosat, 0895 Excel kalau nggak salah, 0852 Telkomsel, 088 Friend ya, Friend atau Tri, Indosat, saya lupa ini Tri kalau salah, 0882, ini 083, ini karena tidak ada 0 yang di depannya ya. Ini kalau saya buat kompleks lagi di sini, maka kita bisa lakukan peraturan ditambahkan jika 0 di depannya tidak ada. Itu rumit lagi. Kita seragam aja di sini. Ini nggak bisa karena diambil dari form yang di depan. 838 Tri, 821 Telkomsel, 896. Ini adalah tabel referensi. Bisa kita terapkan. Kalau kita manfaatkan di sini adalah VLOOKUP. Kita lihat data ini berdasarkan tabel di sini. Ambil kolom kedua. Sehingga kita bisa dapat di sini ada provider. Kalau kita copy ke bawah, ini memerlukan penanganan tertentu, yaitu tabel referensi harus dikunci sehingga saat di copy tidak berubah. Karena tadi yang pengalaman sebelumnya kalau di depan ini akan berubah ya. Kalau kita copy maka E2 ke bawah jadi E3 dan seterusnya. Tapi bagian referensi ini tidak boleh berubah. Sehingga kita buat ini absolut namanya. Tidak perlu dipelajari dulu sekarang. Sehingga kalau kita copy ke bawah 0852 nggak dapat. 0852 di sini ada ya Telkomsel ini ya. Oh ya, VLOOKUP-nya kenapa nggak dapat? Nah, ini. Tadi untuk VLOOKUP di ujungnya mau yang sama persis atau tidak. Kalau kita mau yang sama persis maka kita kasih 0. Ini udah dapat semua referensinya. Dari data yang ada di sini kita bisa membuat tabulasi baru, yaitu berapa jumlah yang Indosat, berapa jumlah yang Telkomsel, berapa jumlah yang Tri. Kita bisa blok, terus kita buat pivot table. Sekali lagi kalau datanya sedikit, ini manfaatnya mungkin, atau datanya tidak fleksibel, ini manfaatnya kurang. Tapi kalau begitu datanya banyak dan kita tidak perlu mempelajari satu persatu datanya, maka kita bisa gunakan hal yang sama. Saya geser. Barisnya adalah provider. Kolomnya kalau mau menunjukkan nomor mana saja maka kita bisa gunakan sebentar. Nilainya berarti nilainya adalah berapa jumlahnya.
Ini contoh sederhana. Kita menghitung berapa yang Excel, berapa yang Indosat, berapa yang Telkomsel, berapa yang Tri. Ini adalah contoh pivot table. Kalau misalnya kita rubah di depan, ini saya copy ke yang tadi aja biar kelihatan ya. Di sini mungkin. Ini misalnya yang 0857 ini saya rubah manual di sini jadi 0852. Indosat, Telkomsel yang tadi 4. Ini kenapa nggak ada? Karena tadi memasukkannya adalah 0852 dengan tulisan. Tapi kalau kita ambil dari sini, nah ini contohnya. Jadi ini pemanfaatan spreadsheet untuk melakukan perhitungan-perhitungan statistik dan lainnya bisa kita gunakan fasilitas-fasilitas yang memang sudah ada di spreadsheet. Tadi untuk melakukan grouping, melihat referensi berdasarkan grouping yang ada, terus menghitung jumlah tertentu, itu bisa dilakukan. Oke. Saya lihat di sini ada yang mengacungkan tangan. Dipersilakan, mungkin ada yang mau bertanya, Mas Afif? Ya. Bagi yang ingin bertanya bisa raise hand, yaitu fitur yang ada di peserta, bisa raise hand. Nanti ada moderator untuk mempersilakan bertanya melalui chat ataupun melalui suara, bisa dipersilakan. Yang ada Kang Arif ya. Mungkin ada yang mau bertanya atau mau komentari. Bisa ya. Nggak ada ya? Baik. Oh, enggak, belum ada ya Pak. Atau di question and answer nggak ada juga ya? Oke, baik. Question and answer belum Bapak, belum. Oke, baik. Saya lanjutkan lagi. Ini kayaknya tinggal sedikit ya. Oh, kok belum ke situ ya? Barangkali ada yang mau bertanya, Mas Ahar? Ya, bagi Kang Tete, Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa melalui fitur yang kita berikan, yaitu fitur chat. Dan nanti kalau ada yang ingin bertanya secara langsung melalui suara, bisa merespon bisa angkat tangan ataupun di chat terlebih dahulu. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sebelumnya. Jadi tambah ilmu. Ternyata banyak sekali fitur-fiturnya. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah Pak Oman, mohon izin terkait dengan banyak sekali kan macam-macam spreadsheet itu tadi sudah dijelaskan. Ada Excel, kemudian ada Google Spreadsheet, ya, dan lain-lain. Yeah. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah terkait dengan macam-macam yang banyak itu, perbedaannya apa, kemudian masing-masing fiturnya apa, sehingga kita bisa memilih mana nih kira-kira yang paling cocok dengan tugas-tugas kita begitu. Itu barangkali untuk pertanyaan pertama. Terima kasih. Mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dasar sekali ini jawabannya. Bisa dijawab Pak, silahkan. Baik, terima kasih Pak Umar ya. Pertanyaannya, ya ini penting karena orang biasanya
apa namanya, sudah tahu manfaatnya banyak tapi produknya banyak sehingga bingung mau mana yang mau kita pakai gitu ya. Secara manfaat yang disampaikan di sini adalah spreadsheet, walaupun tadi saya mendemokan menggunakan Google Spreadsheet, namun manfaat yang di sini yang kita gunakan adalah spreadsheet secara umum. Mau pakai produk manapun itu bisa kita gunakan. Sehingga tadi Pak Umar bertanya mana yang paling tepat atau mana yang perlu kita pilih untuk digunakan yang sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Nah ini jawabannya adalah sama seperti kita memilih barang apapun yang secara purpose atau secara manfaat itu sama. Artinya tidak ada apa namanya, tidak ada preferensi khusus untuk pemanfaatan spreadsheet. Namun yang lebih ditekankan adalah bagaimana kita menggunakannya. Contohnya gini, kalau misalnya orang yang menggunakan Windows, Microsoft Windows sebagai sistem operasinya, maka akan cenderung menggunakan spreadsheet-nya adalah spreadsheet Microsoft Excel. Walaupun spreadsheet yang lain dapat diinstal juga pada Microsoft Windows. Artinya sistem operasinya Windows, spreadsheet-nya menggunakan K-Office atau menggunakan OpenOffice atau menggunakan Sun Solaris Office gitu, itu bisa digunakan. Namun jadi yang mana aja itu tidak ada preferensi khusus, semuanya juga menggunakan memiliki fitur-fitur yang sama. Jadi fitur-fitur yang dapat kita manfaatkan pada spreadsheet itu sama antara Microsoft Excel, OpenOffice, K-Office, dan lain-lain itu sama. Yang membedakan adalah dukungan lainnya. Contohnya misalnya kita menggunakan Google Spreadsheet, maka dukungannya ada kolaborasi real time yang bisa kita share bersama-sama, kita bekerja dengan yang lainnya. Tapi itu tidak murni, tidak hanya milik spreadsheet, tapi OpenOffice nggak ada, tapi Office 365 atau yang kita kenal dengan Microsoft Office Excel gitu, itu memiliki fitur yang sama. Kita bisa share dengan pengguna yang lain untuk memanfaatkannya sehingga bisa sharing. Jadi semuanya berbagi pakai dalam waktu yang sama, semuanya dapat menggunakannya. Gitu. Jadi secara umum fitur yang ada di sini adalah fitur spreadsheet. Di setiap software spreadsheet itu akan sama, memiliki fitur yang sama. Tapi pemilihannya tadi kecenderungan aja, preferensi aja. Jadi kayak orang mau pakai Microsoft Office, saya biasa pakai Microsoft produknya, Microsoft Windows, maka saya install juga Microsoft Office gitu. Tapi kalau misalnya saya pakai Linux, Microsoft Office tidak kompatibel, tapi kita gunakan misalnya OpenOffice atau K-Office atau lainnya. Itu sih. Jadi kecenderungan aja. Di luar hal-hal lainnya yang di sini kita tidak bahas tentang proprietari atau legalitas penggunaan ya. Artinya secara umum kalau Microsoft Office kita untuk menggunakannya kita harus memiliki lisensi terhadap penggunaan Office-nya. Sementara kalau OpenOffice atau K-Office itu adalah software yang open source, software bebas yang bisa kita gunakan anytime, berapapun jumlahnya itu bisa kita gunakan. Itu sih, dari sisi fasilitas sama, Pak Umar. Jadi K-Office, OpenOffice, Microsoft Office, Google Spreadsheet itu fasilitasnya sama. Yang beda kalau Microsoft Office ya harus beli. K-Office, OpenOffice itu gratis. Semuanya bisa diinstal di Microsoft Windows juga. Gitu. Kalau di Linux, untuk yang Microsoft Office itu kompatibilitasnya yang kurang ya. Tapi kalau K-Office atau OpenOffice atau yang lainnya itu bisa digunakan. Itu. Kalau saya lebih banyak menggunakan Google Spreadsheet dengan pertimbangan internet saat ini udah bukan limitasi lagi, udah bukan batasan lagi. Kita bisa menggunakan internet dengan media apapun ya, mau pakai mobile data, mau pakai WiFi dan lain-lain, itu bisa digunakan. Sehingga saya secara pribadi menggunakan spreadsheet dengan ada tambahan-tambahan lainnya tadi, karena online, karena
bagi pakainya lebih banyak, usernya lebih banyak, maka Google Spreadsheet yang saya gunakan. Itu sih Pak Umar. Jadi secara fasilitas sama, semuanya memiliki hal yang sama. Tadi bedanya adalah ada yang online, ada yang offline, ada yang berbayar, ada yang gratis. Itu mungkin mudah-mudahan dapat menjawabnya. Cukup dengan jawaban tadi. Kalau tidak bisa kita diskusikan nanti. Oke. Baik, terima kasih sekali Bapak atas jawabannya. Semoga jawaban dari Bapak kepada Pak Akang Muktamar bisa menjawab dari tanda tanya yang sudah ditarakan tadi. Oke. Akang Teteh atau Bapak Ibu bisa yang ingin bertanya bisa mengajukan pertanyaan kembali, yaitu sesuai dengan tadi aturannya. Tapi ini ada yang sudah meraise hand, yaitu Pak Afif Ramadan. Oh iya. Mohon maaf Bapak, ini belum bisa menjadikan fitur. Baik, saya lanjut dulu mungkin ya. Ya Bapak. Baik, sedikit lagi sih. Biar jedaannya kita harus sampai jam 12 selesai. Oh, ternyata tinggal satu slide lagi. Ini slide terakhirnya. Poetry itu apa ya? Poetry itu apa ya? Poetry itu puisi ya? Puisi Pak. Iya, puisi. Jadi spreadsheet adalah puisi bersama, puisi korporat, di mana dibangun secara elegan dan dapat digunakan untuk mengkomunikasikan ide secara sophisticated untuk audiens yang nggak peduli dengan detailnya. Ini disampaikan oleh Eric Support saat diskusi global ya. Jadi yang disampaikan adalah kalau mau menyampaikan sesuatu secara elegan, maka kita gunakan spreadsheet. Tentunya di aplikasi Office ini selain spreadsheet kan ada presentation, ada yang lainnya. Tapi yang dimaksud di sini adalah idenya dalam bentuk data yang dapat disampaikan secara elegan gitu. Itu ya. Tentunya biasanya kalau untuk menyampaikan ya kita gunakan di collaborate dengan aplikasi Office yang lainnya. Baik, ini penutup slide terakhir. Itu cerita saya tentang spreadsheet, walaupun sebetulnya banyak banget yang bisa disampaikan, namun dalam waktu pendek dengan dengan waktu pendek dan keterbatasan media ya, hanya insya Allah lain waktu kita bisa berbagi lagi. Ya, terima kasih. Baik Bapak, untuk sangat kompleks sekali penjelasan dari Bapak Oman berkaitan dengan fungsi dan manfaat dari spreadsheet ini, yaitu sebagai kita memudahkan pengolahan data. Tentunya dengan ada digitalisasi pengolahan data ini memudahkan kita untuk mengolah data, menginput data, ataupun menganalisis suatu data dari sistem digitalisasi ini. Tentunya di era-era seperti ini sangat berguna sekali digitalisasi ini, apalagi sesama mahasiswa, karyawan, dan dosen. Ini bisa menjadikan suatu cara untuk bagaimana kita mengolah angka, bagaimana kita menganalisis suatu angka dalam suatu data yang ada yang kita sedang kelola gitu. Baik. Ini apakah pertanyaan masih dibuka kembali, Bapak? Ya, dipersilakan. Di mana? Oke. Mohon maaf tadi untuk co-hostnya belum bisa mempersilahkan untuk berbicara. Oh, ada. Ini Kang Arif Ramadan ingin bertanya. Oh, sebentar. Co-host siapa ya? Co-host.
Haryanto. Oke, ini ada Kang Arif Ramadan ingin bertanya. Oke. Kang Ramadan bisa dipersilakan untuk mengungkapkan pertanyaannya. Jangan dipendam. Oh, sepertinya belum ada ini Bapak. Baik. Oke. Oke. Tadi melihat data tadi peserta sepertinya juga banyak peserta dari luar daerah Karawang sepertinya Bapak ini. Tadi ada dari melihat data itu ada dari Karawang, dari daerah lain Karawang seperti Jawa Tengah. Terus kemarin katanya juga ada yang dari Aceh untuk mendaftar ya. Berarti ini merupakan suatu akses besar Karib IT untuk menyebarkan ilmunya melalui program-program seperti ini. Tentunya program ini tidak akan berhenti untuk ini, namun ada kelanjutan dari program-program selanjutnya. Kang Teteh, Bapak Ibu bisa melihat informasi selanjutnya jika ada Karib IT mengadakan suatu webinar kembali. Tentunya dengan materi yang super dahsyat tadi dan pemateri kita yaitu Bapak Kamaldin yang kita bersama-sama mengambil materi dari beliau tentang pengolahan data dan lain-lainnya. Oke. Saya promote ke panelis semua mungkin ya, biar bisa dipoto ya. Boleh Bapak. Silakan kalau ada yang dipublikasi. Oh, publikasi udah ya. Sertifikat mungkin nanti dikirimkan personal atau? Oke, nanti ada publikasi sertifikat nanti akan dikirim secara personal, Bapak. Baik. Kemudian jika Bapak Ibu atau Kang Tete yang ingin bertanya, silakan. Tidak usah malu-malu. Ini siap sesi foto mungkin ya. Oke. Oke, untuk Kang Teteh, kita akan melewati seksi foto bersama. Bisa Kang Teteh membuka kameranya jika berkenan untuk menjadikan dokumentasi pada kegiatan hari ini. Silahkan. Oke, sudah siap semua ya? Oke. Sudah join semua atau belum? Ada 19 nih Pak, masih 19 ya, sampai akhir. Oke, semuanya tangannya bisa mengepal gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, dengan posisi tersenyum 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kang Teteh yang sudah berpartisipasi pada kegiatan hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bersama-sama menjadikan suatu tambahan wawasan mengenai pengolahan data yang telah disampaikan Bapak Umar Kembali, bahwa pengolahan data itu penting bagi diri kita sebagai suatu cara untuk mengolah data, mengolah nilai ataupun yang lain merupakan suatu kemudahan bagi diri kita untuk hal tersebut. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, kami
dari Karib IT Solution mengucapkan banyak terima kasih kepada peserta dan sangat mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan dari kami, kesalahan dalam berbicara, dalam bertindak. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena semua kita masih belajar dan saling mengusahakan untuk yang terbaik. Semoga acara selanjutnya bisa kami bertemu kembali dengan event-event yang sangat menarik dan tentunya menambah ilmu kepada diri kita dan lingkungan kita sebagai pemanfaatan dari materi tersebut. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kekurangannya. Waalaikumsalam. Terima kasih ilmunya, Kak. Ya, sama-sama, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang ingin keluar, sangat dipersilakan. Orang lama. Halo. Oh, tinggal kita berempat. Mana Asep? Mohon maaf Bapak, masih pertama ini. Jadi agak kenggot Pak karena kendalinya nggak terlihat gitu ya, peserta nggak terlihat jadi. Oh, iya. Ya, jadi agak belum bisa merasakan. Oh ini ada orang. Oh, belum terbiasa. Iya. Sama tadi saya lupa di akhir baru saya jadiin co-host. Harusnya dari awal udah co-host itu. Ini tadi udah Pak. Tadi ada gangguan keluar Bapak. Gangguan. Oh, di co-host terus keluar lagi ya? Iya. Jadi biasa. Biasa internet. Kanisa di mana? Gening di jalan ke itu dulu. Oh, Bisa di Karib. saya pikir di gereja. Ini kita screenshot ya. Boleh tuh screenshot lagi kita. Kayaknya gimana kayaknya? Siapa nih yang capture? Ada yang capture. Oke. Saya juga capture 1, 2, 3. Oke, sip. Oke.
Sip. Ya, sorry, saya sebetulnya persiapannya baru tadi pagi. Buat evaluasi lah ke depannya. Ya, Kan ada tahap acara selanjutnya mungkin ini sebagai dasar lah. iya. Nanti kita selanjutnya bisa lebih baik lagi. Gimana? Ada Bikin masukan, evaluasi. ada terus buat berikutnya gimana? Sep, Kalian Sep udah bikin evaluasi itu. Baru dikit doang nih. suara saya di Kalau- situ gimana? Cara jelas dong. Nggak kelihatan ya earphone-nya. Saya kalau Rizky mukanya hilang Pak. Di laptop. Oh, Rasdi ikut keluar, harusnya Rasdi ikut evaluasi itu. Iya ini. Iya ini. Malu-malu. Malu-malu. Malu. Malu-malu. Masuk lagi bentar. Emang bisa masuk lagi ya? Kalau disuruh masuk, Pak. Jadi sebetulnya tadi itu spontanitas itu. Eh, sertifikat gimana ya? Saya sebetulnya lagi bikin codingnya tapi belum selesai, malah keasikan coding yang buat sertifikat tadi. Biar ada validasinya, QR code untuk validasi, jadi ke server. Oh gitu ya. Berarti nanti bentuk kode QR gitu ya, Pak? Iya, tapi QR code-nya itu masing-masing peserta beda-beda. Jadi kalau di-scan, maka dari server Karim nanti disampaikan bahwa ini sertifikatnya milik si A gitu. Bukan, jadi kalau namanya diganti pun begitu di-scan, ya nanti tulisannya adalah milik si A-nya, bukan punya orang lain. Gitu sih. Mudah-mudahan hari ini selesai itunya. Kalau kan yang di desain itu udah jadi, Pak. Oh, itu rencananya gimana? Mau cetak atau gimana? Itu misalnya nanti ditambahkan nama gitu. Nanti terus tanda Tambahkan tangan nama. Bapak atau kode QR dari Bapak itu. Mentahannya ada di hari. Dari semua. Distribusinya gimana nanti? Lagi email. Lewat email. Nggak bisa Oh, lewat email. Lewat email, tapi belum ada buat validasinya ya Belum, Pak. rencananya. Kemarin sih saya kan konfirmasi ke Mas Lana. Nah, udah cuma nanti saya katakan. Oh gitu. Oke, no problem, bisa sih. Saya 2 jam lagi coding biar nanti QR code-nya saya generate, hari tempelin ke situ. Siap, Cuman siap. cara nempelinnya gimana? Nanti itu dibuat manual satu-satu atau pakai mail merge? Manual berarti, Pak. Kalau otomatis bagaimana, Pak? Kalau nama-nama yang sekarang mail merge atau manual? Manual masih. Manual. Ada Iya. kalau mah itu otomatis. Otomatis. Makanya kemarin cuma disuruh bikin yang mentahannya doang. Oh, Lana nanti yang bikin itu. Iya, Tapi nggak tahu masalahnya kan keburu bos. Iya, oh iya dadakan ya. Oke. Lewatnya pakai apa ini? Oke. Kanisa di situ sampai besok. Udah lah. Ini kalian bertiga tuh di tempat yang sama. Iya. Iya Pak. Ada desain baru dari Karim, Pak. Orang aja.
Eh, eh, wah asik di situ. Belanja AC sekarang ada. Udah adem sih. Udah adem belum sih? Udah. Lumayan Pak. Pakai apa? Kipas. Apa karena lagi adem? Iya kayaknya. Tapi di luar panas banget. Oh, di luar panas banget. Ke situ Iya. nggak masuk panasnya? Enggak. Enggak Pak. Oh, berarti nggak usah dipasang AC dong kalau gitu ya? Ya, tergantung nanti kalau programmernya minta. Jangan pakai AC, ntar masuk angin. Daya. Pintunya buka aja. Aja, Asus saja nih. Kayaknya pakai blower aja juga gak dingin. Iya, mau belanja, tapi mau belanja apa belanja sekarang ya? Tapi Pak Arya lagi ke Ciwidey ya? Iya, jalan-jalan dikit. Nggak apa-apa kita bersihin kasanya. Ciwidey. Gimana Ciwidey? Iya, yang tadi pagi Wawan minta. Gaskan. Pak Arya sekarang lagi di Ciwidey. Ya. Tapi kalau mau ke sana kita harus memastikan bahwa kalau nggak Ciwidey juga Loji boleh atau Kuningan lagi boleh gitu. Tapi itu untuk keamanan mungkin kita kalau ke sana juga tertutup, tidak ke tempat umum kayak ke mana itu, ke kolam renang atau ke mallnya gitu. Fokus kita adalah raker. Begadang lagi. Nggak tidur. Iya makanya. Tukang kopinya ada 2 sekarang. Siapa? Ini kapan sih yang kosongnya? Nah, yang buat ke Ciwidey-nya. Habis UTS ya? Libur semester atau gimana? Putus libur. Libur ya. Enggak. UTS tanggal berapa sih UTS-nya? Ada yang bilang awal Oktober atau enggak pertengahan. Beda-beda ya. Ini kan kalian FKIP, FEB, Fasilkom ini. Kayaknya baru masuk kuliah. UTS masih lama. Saya mau capture FKIP, FEB, Fasilkom. Perwakilan fakultas. Baik. Keren lah Karim makin ini. Buat manas-manasin Lana. FKIP, FEB, Fasilkom. Pakai green screen. Pakai green screen. Sana. Hijau lagi. Ini. Saya baru baca itu. Si Asep pakai green screen jadi nggak ada mukanya. Saya juga gitu tuh. Ini kayak jadi apa ya? Tapi Rasdi nggak ikutan tuh. Oh iya itu. Soalnya Hari mirip kulitnya sama belakangnya. Saya malah ganti baju dulu loh. Kopi susu ini. Coklat gimana? Saya tadi pakai batik biru. Begitu pakai batik biru, tuh kayak ini ya. Kayak jubahnya Harry Potter. Harry Potter. Keren. Untung 5 menit sebelum masuk baru iya kok hilang. Ya udah ganti.
Oke, sip. Startupnya mau ke arah mana nih kalian? Karib IT mau dijadiin startup nggak? Itu jadi Bisa. Oh, Sudah Hari pernah udah di punya ini, Pak, gimana? masukkan lomba gitu. Iya, kalau mau masuk lomba harus kuat profilnya. Tapi profilnya harus atas nama kalian. Jadi yang khasnya kalian apa, jangan, kalau Karib corporate-nya kan agak sulit ya. Kalau Karib kayak yang sistem informasi dan lain-lain, kayaknya apa, tingkat kepercayaan dari yang menilai sama dari presentasi kaliannya kan belum tentu nyampe. Makanya lebih baik sih yang ke layanan itunya, layanan apa tuh, maintenance dan pengadaan itu. Nah, itu kalian buat, jadi seolah-olah itu perusahaan kalian gitu. Itu sih. Jadi biar besar. Ini mau beres-beres di situ sekarang? Atau nanti aja beres-beresnya? udah beres, Pak. Udah beres, Pak. Udah bersih. Kemarin udah udah bersih. beres seharian. Ikannya kemarin. Oke deh kalau udah beres mah tuh. Sip. Berarti langkah berikutnya raker ya? Siap, Pak. Sekalian membersihkan kas aja. Kasnya buat beli AC sama buat raker. Sip. Oke. Dipersiapkan, jaga kesehatan semuanya, jangan sampai ada yang terpengaruh, malah nanti semuanya jadi terpengaruh, harus lockdown, harus karantina mandiri. Jadi kurangi interaksi dengan luar. Siap, Pak. Udah pesen Grab belum? Belum. Nanti ada aset. Oh, ada Udah asli. beres, kok. Sip lah. Saya ngambil waktu 1 jam lagi buat coding itu yang buat sertifikat. Oke, siap, Bapak. Terima kasih, Bapak ini. Thank you Berbagi semuanya. informasi. Terima kasih. Yo, Assalamualaikum. Assalamualaikum.